Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jas merah. Semada. Terayu Tama. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke ya, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, ya ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan disiapkan tiara. Kedua selesai. Cerita. Oke, pagi. Ada yang nggak masuk hari ini? Chelsea ini nggak masuk. Absen 8. Izin, mana izinnya? Ini. Oke, kepentingan keluarga ya. Chelsea sudah berkeluarga. Iya. Iya, sudah. Ya, oke, siap. Oke ya, sebelum kita ke materi, Pak Budi akan menampilkan sebuah persepsi atau apa yang sebelumnya kita pelajari ya, di minggu yang kemarin, untuk sekedar mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita itu nanti ketika masuk materi yang ini tidak lupa. Ya, ada keterkaitan antara materi yang kemarin dengan materi yang ini. Jadi setelah kita itu belajar, kita tidak harus melupakan yang kemarin ya. Karena apa? Karena kenangan itu pasti akan selalu kita ingat. Dan apa yang kita lakukan pasti akan kita seperti itu ya. Jadi gini, masa lalu kemudian kemarin kenangan kita itu kan berdampak pada kita saat ini. Ya, seperti itu. Jadi apa yang Pak Budi terangkan minggu kemarin itu ada hubungannya dengan materi ini. Contoh seperti ini. Kita kemarin sudah belajar tentang VOC. Setelah VOC kita tahu bahwa adanya penjajahan. Kalau kita sebut penjajahan itu kan bahasa kerennya itu adalah kolonialisme dan imperialisme. Ya, sejak tanggal 31 Desember 99 ya, pemerintah kolonial Belanda itu menggantikan kekuasaan VOC. Dulu waktu pembelajaran kita masuk ke 4 minggu pertama, sudah saya memberikan semacam gambaran atau ilustrasi ke kalian ya, bahwa kita itu dijajah oleh VOC. Yang notabene VOC itu bukan sebuah negara, tapi hanya sebuah kongsi dagang. Itu yang mungkin kalian ingat ya. Kemudian ini berakhir pada 19 ya, pada tahun 1799. Kemudian nanti ya VOC ini akan beralih bukan langsung ke Hindia Belanda, bukan, tetapi ke Republik Bataaf yang dipimpin oleh siapa? Siapa ya? Herman William Dandos. Oke, wes ya. Terus kemudian setelah itu kita lanjut ke habis Bataaf, kita lanjut ke Inggris. Inggris dipimpin oleh siapa? Kita lali, talengno ya, talengno neh. Ben gak lupa kamu. Talengno neh. Talengno neh, nanti setelah kamu ingat, nanti kamu jawab pertanyaan saya ya. Wes, kita akan mengingat-ingat dulu ya. Kita ingat, kita tarik jauh ke belakang supaya kita ingat ya. Pada tahun 15
ya. Itu ada yang bernama siapa kira-kira? Herman apa? Dajjal. Ada yang ingat ini? Coba ingat tahun ini. Coba ingat. Coba ingat. Nanti kalau sudah ingat akan saya lanjutkan. Dajjal. Ini kan gini toh. Nah, kita buat seperti ini dulu. Nanti biar kita ingat, kita langsung ke penjajahannya. Coba kita cek literasi. HP-nya dikeluarkan. Udah, cek. Siapa orang pertama kali yang datang ke Indonesia? Orang Belanda. Karena nanti kita akan ada hubungannya dengan Belanda ini. Ya. Coba. Terus apa nih? Oke, buat tangan untuk kita semua. Masih ingat ya? Oke. Cynthia dan Tiara menjawab Cornelis de Houtman. Ya, pertama kali datang ke Belanda, dari Belanda sampai ke Indonesia ini tahun 1596. Dia sampai di Banten. Ketika sampai di Banten dia geleng dasa ya, kita ya seperti ini ya. Nah, ketika dia seperti itu, orang-orang Banten menganggap dia bahwa orang sombong ini kita harus usir dari. Coba ingat gak saya pernah bilang kayak gitu? Coba diiling-iling, ingat ya kan? Ingat, oke. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke Belanda dan akhirnya berbondong-bondonglah orang Belanda datang ke Indonesia. Tepatnya tahun 1602 VOC lahir. VOC lahir di sini, tapi nanti dia ada beberapa masalah. Yang pertama adalah korupsi, kemudian ketidakcakapan para pendiri VOC, kemudian anggotanya juga nanti ada yang bermasalah hingga akhirnya nanti dia bubar pada tahun 1799. VOC bubar. Wes tak tarik sampai segini ya. VOC bubar di sini nanti ada peran pemimpinan antara VOC sampai ke Republik Batak. Kenapa seperti itu, Pak? 1789 ada peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di Prancis, revolusi Prancis. Ingat ya, siapa itu tokohnya? Napoleon Bonaparte. Nah, dia punya adik yang bernama Louis Napoleon, menduduki negara Belanda atau kerajaan Belanda hingga akhirnya nanti kerajaan Belanda itu beralih menjadi Republik Batav dan mereka mengirimkan siapa? Herman William Dendels sampai di Indonesia tahun segini. Oke ya. Nanti Dendels juga akan mengalami semacam apa ya? Dia itu sangat benci dengan feodal, tapi dia itu sangat menikmati apa yang dia rasakan di Indonesia hingga pada akhirnya nanti dia ditergantikan oleh Jensen karena dia nanti itu korupsi, tapi dia mengatakan bahwa dia bukan korupsi. Intinya dia itu menjual tanah tapi di kantongnya pribadi seperti itu. Hingga akhirnya nanti dia akan tergantikan oleh Jensen dan Jensen pada tahun ini pula akan tergantikan oleh siapa? Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Nanti Inggris berkuasa itu pada tahun sampai 814 aslinya, tapi dia nanti menyerahkan kekuasaannya tahun 1816. Nah, eleng kan? Nah, sampai saat ini 1816 sampai 1942 kita masuk ke penjajahan Belanda. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Paham di sini ya? Oke, lah. Yang akan saya bahas di sini adalah penjajahan Belanda ini kira-kira itu kita merasa senang atau sedih atau bahagia atau sengsara? Sengsara.
Apa respon kita terhadap penjajah Belanda ini? Respon. Biasa. Oke, coba satu saja. Oke, Tiara, coba respon ya. Oke, responnya bagaimana? Awalnya masyarakat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan senang karena awalnya mereka juga datang dengan baik-baik. Gitu, responnya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Oke, satu lagi cowok ya. Siapa ya? Ya. Oke. Rasya, silakan. Responnya bagaimana? Hapus. Responnya mungkin bagi orang Indonesia ngerasa dijajah, jadi nggak senang sama kedatangan Belanda kala itu. Ya, tidak senang. Tepuk tangan untuk Rasya. Tadi Pak Budi bilangnya kan bukan langsung ke perlawanan ya, tapi saya tanyakan ke respon. Dari apa yang saya sampaikan, responnya itu bermacam-macam. Contoh, ketika saya masuk ke sini tadi, responmu bagaimana? Karena bermacam-macam ya. Nah, itu respon. Terus respon kalian ketika mendapatkan nilai yang jelek, maaf, ada yang sedih, ada yang biasa saja gitu ya. Rasanya biasa gitu ya. Tapi ada yang ketika itu Tiara mendapatkan nilai jelek, pasti nangis. Saya sudah pernah itu menangani Tiara dapat nilai jelek nangis gitu. Berarti kan respon orang berbeda-beda. Gitu ya. Terus lanjut. Dan ternyata kita di sini itu membahas respon yang kita hubungkan dengan perang melawan Belanda. Terus tujuan pembelajaran silahkan dibaca yang keras. Radiana. TV-nya nggak nyambung. Emang gini, sering gini? Iya apa enggak? Tidak juga, Pak. Tergantung laptopnya mati atau hidup. Bentar. Coba diterima. Sudah ya? Oke. Bawa sini itunya. Sudah. Oke, silakan dibaca yang keras. Radiana. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan membaca buku, sumber, dan internet, peserta didik dapat menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda dengan tepat. 3. Melalui proses diskusi, peserta didik mampu merumuskan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini dengan baik. 4. Melalui kegiatan diskusi dan penjelasan dari pendidik, peserta didik dapat menyusun laporan sederhana mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda sesuai kaidah penulisan. 5. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda dengan percaya diri. Sudah, Pak. Kayak gitu ya? Ya. Nah, berarti nanti tujuan kita dalam belajar di pagi hari ini tuh ini, ngeluh. Ya, karena apa? Karena nanti ketika kita belajar kok tanpa tujuan, itu ya sama saja ketika kita tuh ke pasar tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Muter-muter tanpa tujuan. Kamu ke sekolah malah terima turu tanpa tujuan gitu ya kan? Kayak gitu. Makanya harus ada tujuan. Nah, kemudian nanti kita juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu, Pak? Nanti Pak Budi akan memberikan suatu masalah. Loh, Pak, masalah kok diberikan lah, Pak? Wong saya juga ingin menghindar dari masalah. Bukan kayak gitu ya. Masalah yang kita kaji di sini adalah masalah yang nantinya itu bisa membuat kita berpikir kritis. Ya.
Jadi ini kalau masalah somben kamu udah lulus dari Semanta itu, wah ada masalah, wah Pak Budi udah pernah mengajarkan cara untuk mengatasi masalah. Loh Pak, Kak Pegadian ya Pak? Bukan seperti itu ya. Nah, jadi ininya gini, nanti ada permasalahan, saya hubungkan dengan masa lalu dan masa kini. Setelah itu kalian mengkaji masalah itu, selesaikan secara berkelompok ya. Siap ya. Terus untuk indikatornya ya, nanti itu ada penilaian pengetahuan. Tadi yang dapat nilai siapa yang pertama kali ini? Ini contoh, ada Cynthia, kemudian ada Tiara, ada Dina, Rasya. Itu sudah ada nilai tersendiri karena ada nilai pengetahuan, dia mau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Yang kedua ada penilaian sikap. Selama Pak Budi ngajar, kalian seperti apa? Ono sing rame dhewe apa gak? Ono sing guyon dhewe apa gak? Tapi saya rasa di sini tetap kondusif. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang keterampilan nanti pasti dalam setiap pembelajaran ada produk yang dihasilkan. Produkmu itu akan kami nilai, akan saya nilai sebagai nilai keterampilan. Nah, sekarang kita gunakan literasi digital kembali. Silakan ambil HP-nya, kalian scan barcode yang ada di depan sini. Coba dicek. Ini adalah latar belakang perlawanan. Kenapa sih orang kita melawan loh? Tadi kan ada yang bilang melawan, ada yang enggak, ada yang seperti temennya gitu ya. Tapi banyak yang melawan. Ya, dicek dulu, dicek. Nah, ini ada video sebenarnya ya, tapi nggak usah tak putar nggak apa-apa, karena ini video tentang perlawanan. Contohnya tok. Langsungin aja. Langsung yang kedua saja. Video yang akan saya putar ini adalah video contoh materi tok. Ya, kalau ini adalah latar belakang. Nah, ini sekarang di scan. Ya, di scan juga. Ya. Enggak, nanti di scan dua-duanya. Kan sebelahan toh kalian. Yang sebelah nyekan tadi, yang sebelahnya dengan ini. Coba nanti. Ya. Gitu. Oke. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian masih ingat, ya, ternyata ada 3 materi yang saya berikan. Materi dalam bentuk YouTube, materi dalam bentuk artikel, dan ada materi dalam bentuk tadi. Nah, ini YouTube ya. Ini artikel, yang ini juga, ini lebih ke berita. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, materi ini ternyata untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi menganukan sekalian ya. Berarti intinya saya itu lebih condong ke gaya belajar kalian yang kemarin kalian sudah tuliskan. Ya. Iki sama BK-nya sama BK-nya. Bu Yuk ini kemarin mengirimkan itu enggak? Ada visual. Ada ya. Oke, kalau gitu kalau kalian masih ingat, ada visual, ada auditorial, dan kinestetik. Nah, masing-masing dari kelompok ini Pak Budi akan membedakan ke dalam 3 gaya belajar tersebut. Makanya materinya juga menyesuaikan. Ada yang YouTube, ada yang artikel. Nanti juga akan saya kirim bahan ajarnya lewat WA group ya. Nanti ya seperti itu. Ya, ini seperti yang kalian tulis kemarin berdasarkan gaya belajar. Kelompok pertama ada Tiara, Chelsea, Nurul, Sivana,
Emir Dewi Nila, kelompok 2 ada Vanes, Ladia Belva Maya Delila Laila Ilham, kelompok 3 ada Salsa, Dina Cia Okta Sasa Alia Rasya, kelompok 4 ada Vicky Wawa Yelsi Yeni Eca Niha Angga, kelompok 5 ada Alin Rasya Ayin Amel ya, Reza Irsad. Oke. Nah, silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing. Karena jumlahnya 35, saya bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 7 siswa. Silakan berkelompok. Yuk. Membentuknya yang bagus ya. Jadi Pak Budi bisa riwa-riwi ini loh ya. Apa? Ini taruh. Ini takuan. Gila. Iki podo wis ya. Ini mau kira apa itu? Goman. Oke ya. Sudah, kelompoknya sudah semua. Oke, sekarang Pak Budi akan membagikan LKPD ada 5 kelompok ya. Oke Pak, monggo Pak. Harus segede. Soal kelasnya kan di. Ganti. Nggonmu ya mu. Oh, orang go. Oh, Ahmed ya. Oh. Delila yang ngono iku senengane. Ya. Oke. LKPD sudah saya bagikan ke kalian. Sekarang ya, materinya akan saya bagi melalui WA group ya. Oke. Nanti dicek. Tadi ada berapa materi? Berarti materi dari YouTube. Kemudian yang kedua artikel ya. Kemudian berita. Yang keempat ada Nggih, Pak. Monggo. Yang keempat ada materi di bahan ajar dari Pak Budi, PDF ya. Oke, berikutnya. Sekarang ini kan ada 6. Ya, berhubung kelompoknya itu cuma 5, berarti yang terakhir tidak usah. Kelompok 1 sampai 5 saja, yang 6 tidak usah. Oke, kelompok 1 itu perang Padri, kelompok 2 itu perang Diponegoro, kelompok 3 itu perang Puputan di Bali, lebih ke Puputan Margarana nanti ya, ditulis ya. Yang keempat ada perang Banjar, 5 perang Aceh, dah selesai di situ. Dari materi di atas, kalian diharapkan mampu untuk 1. Menganalisis strategi perlawanannya itu bagaimana. Yang kedua itu menyusun laporan tabel sederhana mengenai strategi perlawanannya. Yang ketiga itu merumuskan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Saat ini apa sih Pak? Contoh gini, dulu kita terjajah lama oleh bangsa
Indonesia oleh bangsa Belanda. Terus siapa yang tadi malam nonton sepak bola? Siapa? Tunjuk jari coba. Oke, silakan Emir lihat pemain-pemain timnas sekarang. Siapa yang kamu kenal, Mir? Sekarang loh, sekarang. Oke, segini dulu ya Bapak, yuk. Oh, Rafael Strik, Martin Paes. Hah? Siapa? Iya, Justin Hubner. Terus apa nah? Ada Ragnar ya. Calvin Verdong. Hah? Terus ya Witan nggak apa-apa, Witan. Terus apa nah? Hah? Asnawi. Terus Marcelino, Mesilger. Wih, apa kabeh ya? Terus apa lagi? Oke, tepuk tangan. Oke. Yang kalian sebutkan, ada yang lokal, ya, Witan mau, Asnawi mau ya, Alin ya, Rizky Ridho itu mau. Tapi banyak, ya, juga yang kita dengar itu bukan dari bahasa Indonesia dan orangnya pun bukan orang Indonesia asli, tapi keturunan Indonesia, mempunyai darah keturunan Indonesia, mbuh mbae Indonesia, mbuh buyute Indonesia, mbuh apane Indonesia. Intinya adalah ternyata penjajahan yang dulu terjadi itu berdampak kepada Indonesia hingga saat ini. Kira-kira balik Indonesia luweh maju atau turun sekarang? Maju ya, wes lumayan pesat ya. Ada hubungannya loh Pak, berarti manfaatnya terjajah gitu ya Pak? Enggak juga sih, ngono ya kan, enggak juga. Ya, ini kita analisis ya. Berarti ada nggak dampaknya buat kita sekarang? Ada ternyata. Ya, kita hubungkan ke sepak bola dan yang lain sebagainya, nanti kita hubungkan bersama-sama. Nah, oke, sekarang Pak Budi akan mengecek kalian ya dalam berkelompok. Ya. Nanti setelah itu kalian bebas memilih produknya. Entah itu dalam bentuk infografis, mind mapping, video pembelajaran, podcast ya, ataupun apapun itu. Ya, terserah kalian. Pak Budi akan mengecek apa yang kalian kerjakan. Itu nggih. Ya mau kari pura? Enggak. Yo. Kemarin kan. Yuk kari yo dengan yo. Gularan lapo? Soalnya kena cedak anu kan yudene sembarangan sewantai. Pak Budi jam 6 tekan kene. Nah kondi. Iya, masuk iki pertanyaannya. Lu pacaran terus? Ah? Iya, statusnya pacaran terus kok. Oke, kelompok berapa ini? Selalu 4 tentang apa? Pak Budi pengen satu saja menjadi ketua kelompok untuk menghandle. Pikir ketua kelas, ketua kelompok, ketua apa, ketua. Nah, dirotun nggak mau dirotun? Dirotun aja. Dene mau ngebleng nggak ada pacaran, Dene. Berciput? Mana? Alhamdulillah. Biasanya kan kelawar-kelawar. Oke, sudah. Nanti buat apa kelompok ini? Infografis. Ada. Materinya apa? Browsing ya, browsing.
Guardian Geser-geser. Kelompok berapa ini? Buat apa? Ketua siapa? Oh ya ya. Ya lanang dewe dene ya. Oke, siap. Nanti presentasi ya. Infografis, mind mapping. Oke, kelompok 3 materi apa? Mau buat apa? Sama kayak itu ya, tapi kan beda materi, pasti beda. Pusing ya, pusing. Ya wes. Sapa? Rahasia kelompoknya rahasia, dibimbing ya bisa. Sing gak garap dicorek ya. Susah dibuat. Oke. Pusing. Infografis perang opong. Kelompok berapa ini? 5. Tentang perang Aceh. Mau buat apa kalian? Infografis. Oke. Siapa ketuanya? Amel ketua ya. Ya. Infografis tentang perang apa mau? Perang Aceh ya. Oke. Pusing perang Aceh. Infografis. Kelompok? Apa itu rakyat aku? Perang Padri. Siapa ketuanya? Satu kompak makan kancane kompak kok ya. Apa Mir? Ganggu juga. Oke. Buat apa? Infografis, siap. Kau tahu apa? Itu game dewe ya. Browsing ya. Ya ini nanti, tapi buat ini dulu. Browsing perang. Oke ya, Pak Budi beri waktu 10 menit. Beri waktu berapa ya? Bisa presentasi ya? Dua presentasi Pak? Dua yang presentasi berapa? Dua presentasinya? Satu aja ya? Satu apa? Oh iya, nanti. Oke, siap. Gue ciput iku mulu koyok senengane dulu. Masa aja kanva lo, langsung jadi aja. Enggak, gue tampilkan di sana. Aku kan lagi laren motong bang. Presentasi ya nanti ya. Presentasi kelompok ini. Ini dibaca mana? Perang apa ini? Perang Padri berarti kalian itu latar belakang, proses, yang terakhir adalah akhir perang. Wes iku tok. Dan yang keempat adalah tadi itu apa tuh? Yang keempat itu loh, yang ketiga itu loh, baca coba. Nilai-nilai hingga saat ini itu apa? Prediksi perang Padri. Perang Padri kan Minangkabau ya. Dan sekarang itu di Sumatera Barat itu Islam masih kuat. Itu salah satu dampak sekarang.
Mau lihat dulu siputnya. Gitu. Kan gini, nggak gitu. Najwa lo meneng ngomongnya. Meneng kok. Coba tak tinggal itu gak meneng apa? Di sini. Infografis sudah di sini. Makanya. Loh. Akhirnya tadi digital, Pak. Iya. Digitalnya Enggak di sini lo di HP maksudnya. Ya browsing aja browsing infografis. Kalau gue ciput kayak itu, rambutnya ketok. Perang Mas Nganu, kamu apa? Itu yang Mageran aja. Pembuatan Magerana. Kakean kok. Tinggi apa? Kok tugas kumbien? Itu iya Pak, emang. Latar belakang, proses, ya, akhir, terus nilai. Wes dibagi satu-satu. Ada, maksudnya kan ada, kan gini. Sumatera Barat kan sekarang terkenal dengan Islam yang kuat. Salah satunya karena perang Padri itu. Minangkabau itu loh. Dulu kan kaum adat tau, yang menang kaum Padri sekarang. So, sudah ya, sekarang kelompoknya maju ya. Gak apa. Satu aja. Udah, tamatikan ya, disambungkan etomu ya. Ya. Oke, sekarang kelompoknya Tiara maju. Ya. Oke, yang lain
lain mendengarkan ya. Temannya kelompok lain berprestasi. Gunung doa kilo. Semu. Kepanjangan Pak. Dina saya menang ya. Kalau masih lagi Alia be Alia. Menang apa rasa lagi? Oke, silakan yang lain mendengarkan. Dia sambungkan, Dok. Sudah. Katanya satu tok tadi. Itu waktunya udah selesai. Nanti menanggapi aja. 3 pertanyaan ya. Gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mbak Udin. Selamat Pagi. Kami dari kelompok 1 yang mendapatkan materi praktisi akan memaparkan materi yang telah kami cari melalui infografis yang ada di internet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Nur Asmatul Universitas, prestasi 31 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lila Jumina Kita, prestasi 24. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Fadila, prestasi 13. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Fadila, prestasi 11. Perkenalkan, nama saya Uya Abdul Karna, prestasi 6. Saya mau Indonesia prestasi 22. Nah, sebelumnya apa sih perang Fadli itu? Jadi teman-teman, penjelasan singkat mengenai perang Fadli. Perang Fadli itu adalah perang yang terjadi di antara kaum adat dan kaum Fadli. Jadi perpecahan yang terjadi di Minangkabau antara kaum adat dan kaum Fadli. Nah, perang ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Syahrar. Lahir di Bonjol, Dunia Adam, Guyub ya. pada tanggal 1 Januari 1772. Tuanku Imam Bonjol wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Inalan, Minahasa, 6 November 1864. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tuanku. Jadi perang Fadli itu terjadi sekitar 18 tahun, yaitu pada tahun 1803 sampai 1821. Nah, awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pangaligo untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah atau sunni. Selanjutnya akan disampaikan oleh dengan pemerintah India Belanda berperang melawan kaum Fadli dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Namun, sejak awal 1833, perang juga menjadi perang antara kaum adat dan kaum Fadli melawan Belanda. Keduanya ini tidak jauh-menjauh melawan Belanda. Perjuangan yang telah dilakukan Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi atas kepanggilannya dalam menentang penjajahan. Nah, kemudian
Strategi yang digunakan dalam perang Padri yaitu strategi gerilya dengan memanfaatkan medan pegunungan Sumatera untuk melakukan serangan mendadak terhadap sesama kaum. Lalu itu ada ilustrasi terjadinya perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1821. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam peperangan Padri yang akan dibacakan oleh Nurul. Jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari perang Padri adalah yang pertama itu ada semangat persatuan dan perjuangan, yang kedua sikap patriotisme dan kepahlawanan, dan yang terakhir ada pentingnya penegakan agama Islam. Nah, itu tadi materi yang telah kami ketahui dan kami paparkan kepada teman-teman semua. Silakan jika ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Yuk, silakan. Oke. Ya, silakan. Nama absen. Perkenalkan, nama saya Legiana Kalasunia, nama absen 18. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana siasat Belanda untuk menangkap Imam Bonjol dan apa dampak jangka panjang perang Padri bagi masyarakat Minangkabau? Iya, terima kasih Dina. Kemudian ada lagi teman-teman? Oke, satu lagi mungkin. Atau mungkin yang ingin menanggapi? Ya, Pak. Siap dulu, nggak apa-apa. Berikan waktu untuk kalian berdiskusi terlebih dahulu ya. Bisa jamu tetap lagi. Ini jam berapa? Baik, pertanyaan dari Dina akan dijawab oleh Emil. Baik, siasat Belanda untuk menangkap warga Bonjol adalah dengan mengajaknya berunding. Belanda berhasil menculik warga Bonjol pada tahun 1837. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu berikut adalah dampak-dampak dari perang Padri. Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat jatuh ke tangan kolonial Belanda. Yang kedua, para pemimpin tradisional dan agama setempat bersatu untuk menghadapi penjajahan Belanda. Yang ketiga, solidaritas dan koordinasi antara kelompok-kelompok tersebut diperkuat untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Ya, baik, akan kami revisi terlebih dahulu ya, Dina. Nah, jadi Dina, dampak berkepanjangan sampai sekarang itu ya karena antara kaum Aceh dan kaum Padri itu lebih dimenangkan oleh kaum Padri. Nah, kaum Padri ini menyebarkan agama Islam. Jadi sampai sekarang di Minangkabau itu masyarakatnya mayoritas beragama Islam karena kejadian tersebut. Nah, jadi kaum Padri itu meminta kaum Aceh yang beragama Islam untuk tidak menjalankan kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kaum Padri meminta kepada kaum Aceh untuk tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jadi sampai sekarang masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi agama Islam. Ya, makasih Tiara. Terima kasih kembali. Sudah nggak apa ya? Baik, itu tadi presentasi dari kami mengenai perang Padri. Terima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Bagus sekali untuk kelompok. Udah pakai hadiah.
lupa. Gak apa. Ya, oke, sekarang ya kalian silahkan ya merefleksi apa yang telah kita pelajari di pagi hari ini. Ya, silakan satu saja yang ingin merefleksi. Terserah, yuk. Siapa yuk? Oke, Vicky. Di madep tuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini tuh cukup menyenangkan. Pemaparan materinya juga mudah untuk dipahami, dan dari pembelajaran ini saya mendapatkan pengetahuan lebih dalam lagi tentang tadi materi perang yang telah dipresentasikan oleh kelompoknya Tiara. Itu membuat saya jadi lebih tahu tentang perang tersebut. Itu saja, terima kasih. Ya, tepuk tangan Vicky. Oke. Satu lagi siapa? Oke. Pesa. Ya, terserah. Baik, di sini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana para penjajah di Indonesia datang dari awal mulanya. Terus paparan yang dijelaskan Pak Budi mengenai timeline yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas secara singkat. Lalu untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Kita bisa berbagai ilmu pengetahuan tentang sejarah yang dahulu. Semoga sejarah tidak selalu dilupakan dan selalu dikenang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya lagi kita bisa mengetahui banyak hal. Tenang ya. Terima dulu sebentar. Oh. Oke, berarti udah ya. Oke, ini kesimpulannya ya. Oke, dibaca rasa yang keras ya. Kesimpulannya adalah perlawanan bersenjata menjadi ciri utama perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Berbagai perlawanan pada masa itu menunjukkan upaya menegakkan kedaulatan dan mengalahkan dominasi kolonial Belanda. Meskipun telah berjuang dengan penuh semangat, perjuangan bersenjata tersebut belum mampu menghancurkan dominasi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sikap pantang menyerah dan rela berkorban untuk menjaga harga diri dari penjajah yang harus kita contoh dalam kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, sekarang udah selesai ya. Nanti Pak Budi akan mengirimkan post-test ya untuk kalian. Pak Budi ingin mengecek bagaimana kalian memahami materi ini atau belum. Seperti itu. Jadi nanti saya kirim lewat WA grup saja dalam bentuk form. Nanti kalian kerjakan, nanti otomatis nilai akan masuk ke Pak Budi. Gitu nggih? Oke, siap. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang dampak penjajahan. Dampak perlawanan, oke. Berarti sudah urut ya, VOC, kemudian Belanda, kemudian perlawanan, terus dampaknya nanti apa saja. Termasuk salah satunya adalah banyak ya pemain keturunan yang ada di Indonesia, timnas kita, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, semoga apa yang kita pelajari pagi ini hari ini mendapatkan berkah ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sudah Pak.